Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat, hafizakumullah. Allah. Pertama, tiang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Terkhusus nikmat sehat, nikmat usia. Dua nikmat ini si bau ngatong ite tipa majlis niki. Maka jagalah dua nikmat niki dengan sebaik-baiknya. Karena penuh lalok lekan manusia si tertipu si dua nikmat niki. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul yang mulia, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat sering sekali membuat manusia tertipu, terperdaya. Dialah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka oleh karenanya hadratal muhtaramin rahimakumullah, selagi teicanin ita pada selapuan nikmat umur, nikmat sehat, manfaatan ya sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala sesuatu si bau mina ita jari makhluk si teridain si Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak di antara manusia di luaran sana yang ingin mengerjakan kebaikan, yang ingin melakukan kemuliaan-kemuliaan seperti apa yang kita lakukan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya karena nikmat sehat dicabut oleh Allah. Maka oleh karenanya hadratal muhtaramin rahimakumullah, tunas pada sida Allah Subhanahu wa taala, semoga kumpul ta pada le tempat niki, le kelam si mangkin niki nabau jari salah sopo jalan untuk kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat kehadiran beliau di muka bumi ini kita merasakan nikmat iman, kita merasakan nikmat Islam, yang dimana iman Islam ini jadi penentu atau jadi syarat ampun terima selapu macam bentuk ibadah si gawe te lek kehidupan teniki. Jadi ngumbe-ngumbe angkun te bersedekah, ngumbe-ngumbe angkun te ibadah, ngumbe-ngumbe angkun te minak pegawaian bagus, lamun dena arah iman le dalam aten te, maka selapu macam kebaikan-kebaikan si gawe te ino dekna bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk syukur kita atas nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang menyampaikan sehingga kita merasakan nikmat itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah bahwa kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah kita untuk membasahkan lisan kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasul yang mulia, terlebih di bulan Rabiul Awal ini.
Maka dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga mampu menghantarkan kita menjadi manusia yang diakui sebagai umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak kita diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. InsyaAllah dalam semakin niki kita tuntaskan tentang wasiat, ya, di antara wasiat yang 9 yang terkait dengan pembahasan ikhlas. Semoga bisa selesai pada malam hari ini, sehingga pada minggu yang akan datang kita masuk ke wasiat yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya'u sabahlala. Amalun li ajlin nas, ya. Nah, setelah kemarin pada pertemuan yang lalu kita diterangkan tentang bahaya yang namanya penyakit riya, karena penyakit riya ini merupakan penyakit yang akan atau penyakit yang berpotensi membinasakan atau merusak lekan nilai-nilai ibadah si gawe teh. Riya ini merupakan penyakit yang berpotensi menghancurkan segala macam bentuk pahala-pahala ibadah yang kita kerjakan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah diterangkan akan itu oleh pengarang, ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini setelah kita mengetahui bahwa siaran penyakit riya ini, waalaikumsalam, Allah. Setelah kita mengetahui bahayanya penyakit riya, maka pada bait yang sekarang kita akan kaji ini memberitahukan kepada kita tentang model-model gejala-gejala atau bisa dikatakan ciri-ciri, ya, riya di dalam segala macam bentuk amalan teh. Nah, dikatakan dalam bait yang tadi kita sama-sama dengarkan, amalun li ajlin nasi syirkun, suatu amalan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, syirkun, maka dia termasuk syirik. Tarkuhu linnasi dzaka huwa riya'u sabahlala. Sementara meninggalkan amalan, meninggalkan ibadah karena manusia, itu juga disebut dengan riya. Melakukan pekerjaan, melakukan amalan karena manusia itu syirik. Meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Ya. Karena antara riya dengan ikhlas ini sangat tipis, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sampai-sampai digambarkan, ya, sebagaimana yang kita sama-sama telah kaji pada pertemuan yang lalu, saking bahayanya, saking serunya siaran penyakit riya ini, sampai-sampai kita tidak bisa merasakan atau sedikit tipis sekali kita bisa membedakan antara diri kita tidak riya dengan riya. Sampai digambarkan siaran riya ini marangkun tedes bedang, siara le atas botu warna bedang, le kelam si petang, ya, maka semut yang hitam itu tidak akan nampak. Bagaimana bisa kelihatan semut hitam di atas batu berwarna hitam pada malam gelap gulita? Kita hanya akan bisa merasakan semut itu lamun gigit itu, lamun tentinya buruk tahu arah
tada sebadang letono. Tetapi kalau kita ingin lihat, tidak akan nampak dengan jelas, ya, karena antara semut dengan batu dan pada keadaan tengah malam yang gelap gulita, sungguh akan membuat keadaan semut itu menjadi samar adanya. Nah, begitu, ya, begitu tipisnya antara dengan si riya kaitan dengan si riya sampai digambarkan seperti itu. Ya, saking sampai-sampai tidak sadarnya kita akan penyakit riya itu telah menyangkut le atenta. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Dikatakan di sini pegawaian atau amalan si gawe te karena tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia atau karena manusia itu syirik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan yang namanya syirik kecil ini, syirkul asghar itu. Ya, syirik asghar yang akan merusak nilai-nilai amalan ibadah si gawe teh. Ya. Terus ditanya oleh para sahabat, apa syirik kecil itu duhai ya Rasul? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Riya. Pegawaian si gawe teh karena tujuannya itu manusia. Mungkin kita bertujuan untuk disanjung oleh manusia, atau mungkin kita melakukan sesuatu karena ada keinginan kita di sana. Ya. Sehingga riya ini hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Banyak model riya ini. Ara si dengan riya ini, ya, sengaja menampakkan diri. Ya. Menampakkan diri terang-terangan, menampakkan kelebihan, menampakkan diri berilmu dan seterusnya, menyampaikan khutbah, menyampaikan kajian, antena paran ia berilmu, ya, menyampaikan fadilah sedekah, ante dengan mele bersedekah. Nah, sedekah ini tipa ia terus. Nah, ada yang seperti ini, ya, model manusia. Ada yang merendahkan diri, logo hasilnya pada riya. Coba pelungguh jari imam, dek tiang semel, bacaan tiang yang masih biasa-biasa doang, sila besi lain, ya. Nah, tapi ketika terbersit di hatinya itu, ya, agar dia dikatakan sebagai orang yang tawadhu di sana, maka itulah riya. Ya, ya pada tipis gatisaan riya ini. Kurang-kurang setebun jaga atente tergelincir kita pada penyakit yang namanya riya ini. Coba, kan kita menolak. Kita menolak, lalu gara-gara arah keinginan tantena paran itu tawadhu letono, jatuh kita kepada perkara riya ini. Ya. Nah, seperti yang kemarin, yang dulu-dulu yang contohkan, orang yang sengaja sholat berjamaah berada di saf pertama, tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, syirik jatuhnya. Ya. Lalu pada keesokan harinya dia mengambil saf di saf yang paling belakang agar dikatakan sebagai orang yang takut riya. Agar dikatakan sebagai orang yang takut riya, itu riya sudah itu. Ya, maka lemuri itu ada nanti dia teriak. Ino riya wah ino. Ya. Mengharapkan dikatakan sebagai orang yang riya, dikatakan beramal dengan harapan agar dia dikatakan sebagai orang yang tawadhu, ya, menghindari yang namanya penyakit riya, sudah jatuh dia di sana itu. Lalu bagaimana yang aman? Ya, caranya yang aman itu ialah hindarkan diri kita, bebaskan diri kita dari dua model ini. Artinya apa? Ketika beribadah, ketika beramal, dia tidak tersanjung dengan pujian. Ketika dia beramal, dia tidak terjatuh dengan hinaan. Itu dia. Qala al-Imam al-Ghazali wa amma tarku ta'ah. Adapun meninggalkan ketaatan, khaufur riya fala wajh lahu, ya, fala wajh lah. Meninggalkan ketaatan karena dia takut riya, fala wajh lahu, ya, maka enggak ada jalan bagi orang yang seperti ini. Nak kotak di pak masjid lun parana aku riya. Nak kotak di pak musalla parana aku rajin. De kotak wah kah? Nah,
Akhirnya sholat berjamaah dia tidak mau, tadarrusan qiraatul Quran dia tidak mau, bersedekah disebut namanya dia tidak mau, ya. Maka dalam hal yang seperti ini dena arah jalan bagi manusia untuk melakukan hal yang seperti itu. Tidak boleh dia meninggalkan amalan karena khawatir untuk dikatakan riya, ya. Jadi bagaimana? Bal yambaghi an ya'mala wa yakhlas, ya. Maka harus bagi seseorang itu, ya, untuk apa? Beramal, tetap melakukan ibadahnya, ya. Nah, di dalam dia melakukan amalan-amalannya itu disertai juga dia harus belajar ikhlas. Jadi dia kanggo bagi orang itu untuk mencari jalan, ya, meninggalkan suatu amalan atau suatu ibadah karena alasan khawatir dikatakan riya, enggak boleh. Illa, kecuali pada satu perkara, ya. Hanya ada satu perkara kita boleh meninggalkan amalan. Di mana itu, ya, dicontohkan di sini kal qada. Ini umpamanya seperti qadi, hakim, ya. Dicontohkan seperti hakim. Wal amanah, ketika dia dihadapkan, ketika dirinya menjadi hakim, dihadapkan dirinya antara amanah dan tidak amanah di sana, ya. Maka ketika seseorang menjadi hakim ini meyakini dirinya untuk menyelesaikan suatu perkara itu akan menjadikan dirinya terjatuh kepada kerusakan lekan sifat amanah ini, sifat ikhlasnya ini, maka pada posisi seperti ini dia harus meninggalkan pekerjaan itu. Jadi hakim itu ibadah atau tidak? Ibadah kalau dia adil, ya. Kan di antara manusia yang akan masuk surga, ya, yang di antara manusia yang masuk surga nanti dengan urusannya yang cepat, dan manusia yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dikatakan al-imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, hakim yang adil. Makanya kalau orang yang jadi hakim itu di antara 3 model hakim hanya satu yang masuk surga. Lebih penuh sitama neraka. Mbak sitama surga orang yang menjadi hakim, yang paham akan ilmu kehakiman, lalu dia menghakimi dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ini masuk surga. Sisanya taman neraka. Mbak contohnya dengan si tahunya ilmu kehakiman, tahu dia mana benar mana salah, tetapi dia tidak menghakimi dengan ilmunya itu, neraka. Yang kedua, arah dengan sok-sokan jadi hakim, ya, padahal dia tidak memiliki ilmu padanya. Logo mungkin karena pendekatan sehingga dia diangkat jadi hakim, lalu dia menghakimi, memutuskan suatu perkara tanpa ilmu yang ada pada dirinya. Hakim yang seperti ini juga masuk neraka. Apalagi jelas-jelas hakim sibuk tersogok-sogok, udah jelas sekali itu. Yang tadinya harus orang dimenangkan, sekarang menjadi, ya, salah. Wah, jelas ini. Yang pona dendek paran muda-muda dan jadi hakim itu dunia akhirat itu tanggungannya itu, ya. Seorang hakim berpeluang masuk surga bighairi hisab, ya, tetapi seorang hakim juga berpeluang untuk menempati posisi neraka yang di bawah sana. Itu dia. Ya, ngeri seorang jadi hakim ini. Nah, pada posisi seperti inilah orang boleh meninggalkan kebaikan itu. Dia memilih jadi hakim itu. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan perkara itu. Kalau saya terlibat nanti perkara ini, saya khawatir akan terjerumus kepada ketidakamanahan di dalam menyelesaikan perkara itu. Maka ketika dia seperti ini, dia harus keluar. Boleh dia keluar di sana. Meskipun menjadi hakim itu sangat
dibutuhkan di sana. Nah, sampai dediki paham nggih? Nah, artinya yang kita hindari dua, beramal karena manusia, yang kedua tidak beramal juga karena manusia. Maka solusinya cuma satu, hindarkan diri dari dua perkara ini. Jadi bagaimana? Beramal tidak karena manusia, tetap beramal tidak karena manusia. Nah, itu dia. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Kita lanjut ke bait yang terakhir. La tatluban 'indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu 'inda nasi manzilah. La tatluban, jangan engkau minta 'indal muhaimin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manzilah, suatu kedudukan. Jangan minta kedudukan pada Allah, jangan minta agar engkau dekat dengan Allah. In kunta tatlubu 'inda nasin manzila, selama engkau masih meminta kedudukan pada manusia. Kalau engkau masih berharap kedudukan, kalau engkau masih menggantungkan nasib pada manusia, jangan sekali-kali minta pada Allah. Paham enggak ini? Ya. Maksudnya begini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dalam kitab ini ya, kita diajarkan untuk melakukan suatu amalan itu secara totalitas. Maknanya Nabi selalu terpersembahan tipa disida Allah subhanahu wa ta'ala, dan arah tujuan-tujuan si lain. Apalagi sampai menggantungkan nasib tipa makhluk, tipa manusia. Nah, dalam kitab ini dikatakan lamun damasi gantungang nasib de, gantungang kedudukan de tipa pada manusia, dendek sekali-kali semal ngendeng kedudukan le sida Allah. Ya. Ila ongkun letunu. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita menduakan Allah letun. Ya. Nah, dikatakan di sini, dalilnya dikatakan di sini, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surat Al-Qasas, ya. Tilkad darul akhirah, si aran negeri akhirat ini, naj'aluha, kami akan berikan, kami akan jadikan, lil ladzina, hanya bagi orang-orang, la yuriduna, bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan, kedudukan, fil ardi, le dunia ini, wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan. Artinya apa? Orang-orang yang tidak terpaut hatinya kepada selain Allah, itulah orang-orang yang dijanjikan kenikmatan atau kehidupan akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bagaimana jikalau kita menginginkan dunia? Kalau kita menginginkan dunia, Allah akan berikan dunia itu. Allah akan berikan dunia itu. Ya. Selapuk si kemeletino Allah akan berikan. Tetapi nanti di akhirat kita tidak akan diberikan bagian di sana. Ini dengan singgah yang kehidupan akhirat demi kehidupan dunia. Coba lihat lanjutannya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan berkata baginda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, hubbul mali wal jahi, cinta seseorang kepada harta dan pangkat, yunbitanin nifaqa, keduanya itu berpotensi untuk menumbuhkan penyakit nifaq, munafik. Ya. Fil qalbi, pada hati manusia, kama yumbitul ma'ul baqla, seperti air menumbuhkan sayur-sayuran. Ngono ongkuna si aran, ya, cinta dunia, cinta harta, si arak liaten manusia. Ketika seseorang sudah terjangkit penyakit cinta dunia, ya, takut mati, cinta harta,
cinta pangkat, cinta kedudukan, ya, maka dia akan rentan menjadikan orang itu mengidap penyakit munafik. Artinya apa? Penyakit munafik ini akan subur tumbuhnya disebabkan karena cinta dunia. Marak ongkun si tumbuhna sayur mayur ketika kita sirami dengan air. Jadi ngono mudah anda tumbuh seorang penyakit nifak niki. Hati-hati, penyakit sarang penyakit munafik ini Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, siaran dengan terjangkit penyakit munafik ini ya, itu posisinya nanti di neraka paling bawah. Penyakit yang berpotensi menjadikan pelakunya mendapatkan posisi paling bawah li empit neraka. Ya. Dan yang menyebabkan penyakit munafik ini jelap tiuk, jelap belik, cepat tumbuh di hati manusia. Apa itu? Cinta, cinta dunia, cinta harta, cinta kedudukan. Ya, karena lamun dengan orang sudah terbuai, orang sudah gila dengan pangkat dan jabatan, itu dia nggak berasa dirinya melakukan sesuatu yang tidak benar. Kecap sana, kecap sini, tempel sana, tempel sini. Kadang-kadang dia rela berdusta untuk mendapatkan sesuatu kehormatan, suatu kedudukan. Puji sana, puji sini, jilat sana, jilat sini. Kan ngeno kundengan. Ya. Padahal di dalam Athena tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ah, pokok lawan pulung udah aja mantap sudah lamun nyalon jadi bupati. Ya. Kami akan dukung birruh wadam dengan jiwa dan darah kami. Kami akan dukung pelungguh, ya. Padahal angen apa? Lu lamna tek jadi bupati dengan antena mau posisi seperti itu. Ya, ada yang seperti itu kan? Ya, ini ran penyakit hubbul mal wal jah. Cinta harta, cinta kedudukan. Ini penyakit yang cepat sekali menumbuhkan siaran munafik ini, yang cepat menjadikan orang menjadi terjatuh ke dalam lembah kemunafikan. Ini dia, na'udzubillah min dzalik, kepada saling peringatin. Ya. Begitu. Apalagi banyak, bukan hanya kita berbicara tentang pangkat dan jabatan saja. Orang yang di dalam beribadah juga banyak pura-pura pecu. Ini jangan sekali-kali pura-pura alim. Apalagi di depan orang soleh. Jangan sekali-kali mensolehkan di pura-pura menjadi orang soleh, liajulun dengan soleh, liajulun wali, liajulun dengan alim. Kenapa? Karena dengan melakukan seperti itu justru akan menghinakan diri kita. Si biasa lah berdoa nih, yang kena berdoa, amin, amin. Merangkul dengan ajuman, merangkul dengan butuh. Pas tiba-tiba ada syekh yang datang, amin. Murah atas api mana berdoa? Iya kan? Amin. Sebiasanya lamuna selesai salat imam di masjid diajak zikir subhanallah subhanallah. Yuh ada nitil esapina, wah kabur. Tiba-tiba ada datang syekh dari Timur Tengah misalkan, tasbih sini wah sugul mar beli jamplung ya sugul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mengalimkan di depan orang alim, hati-hati nih. Menjatuhkan diri kita di sana karena akan gampang ketahuan. Gampang ketahuan. Gitu dia. Lain ruang dengan si biasa dengan amalannya dengan orang yang dibuat-buat amalannya itu. Orang sing ini yang kena hati-hati. Ya. Pas dia jualan alim jangan nih yang kena nunduk. Ya, seolah dia zikir apa gitu tawadu rupanya. Ya. Padahal pada kebiasaannya yang geropak doang pegawaian. Nah. Ini hati-hati hadratul muhtarabin rahimakumullah. Ya. Hubbul mal wal jah yumbitani nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Cinta harta, cinta kedudukan, yumbitani nifaq, keduanya itu berpotensi menumbuhkan penyakit munafik.
dalam setiap hati manusia seperti tumbuhnya sayur mayur dengan siraman air. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam madhibani, tiadalah dari dua ekor serigala dariyani ursila fi zaribati ghanamin, ya, tiadalah dua ekor serigala yang dilepas, ya, fi zaribati ghanamin, untuk menerkam ghanam, kambing, bi akthar ifsadan min hubbil mal wal jah fi dinir rajulil muslim, ya, merengano ongkon ibaratang perumpamaan dengan si cinta harta, ya, orang yang cinta harta, cinta kedudukan begitu cepatnya merusak agama seseorang itu, seperti diibaratkan seperti dua ekor serigala yang dilepas, ya, di tengah kerumunan domba-domba. Saran serigala kan zaman gati siaran ngakan domba itu kan lepelem-pelem lamunara domba terus dilepas serigala itu, wih, pale-palena domba itu dimakan, digigit. Nah, merengenu ongkun bahayana siaran penyakit cinta harta, cinta kedudukan cepat menggerogoti dan merusak agama seseorang. Ya, hati-hati nih. Ya, maka bagaimana caranya? Belajar ikhlas. Belajar ikhlas terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pelajaran yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai doa yang kita panjatkan itu menggugurkan makam ridha kita terhadap ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkun teu si berdoa doang dendek de sampai gugurang keridhaan teu, menjadikan kita tidak ridha terhadap ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Nah, ketika kita mengatakan ya Allah anugerahkan kepada aku rezeki, jangan sampai terbersit di dalam hati kita sehingga kita seolah-olah tidak ridha terhadap ketentuan Allah yang menjadikan kita miskin pada waktu itu. Kan seolah seperti itu kan? Seolah seperti itu. Ya Allah, jodoh ya Allah. Wah, termuda setahun umurku ini ya Allah, jodoh ya Allah. Nah, memohon doa seperti itu jangan sampai menggugurkan makam ridha kita di hadapan Allah. Seolah-olah kita tidak ridha terhadap kondisi jomblo saat itu. Paham sampai di sini? Iya. Si berdagangan dan loku-loku dagangan, ya Allah, kuatku surat duha 12 rakaat setiap pagi. Ya, lariskan ya Allah. Dan penuh-penuh mah ngantak 5 juta sejeruk cukup. Nah, jangan sampai keinginan kita yang ingin mendapatkan 5 juta per hari itu menggugurkan makam ridha kita, seolah-olah kita tidak ridha dengan keadaan kita yang tidak laris pada waktu itu. Hati-hati ini. Ya, itulah bahayanya hati. Ya ampun, lamun bagus segumpal daging ini, bagus lopuk jasad ini. Lamun sedes segumpal daging ini, maka rusaklah jasad semuanya ini. Ayo azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Mengapa kita dilarang untuk cinta dunia? Kenapa kita dilarang untuk cinta harta dan cinta jabatan dengan menyandingkan cinta kita kepada Allah? Ya. Kenapa kita dilarang seperti itu? Karena dikatakan dalam kitab Ulum itu, wadzalika, karena sungguhnya itu li'annal jam'a baina hadain ma'nayain muhal, ya, karena menggabungkan antara dua perkara ini adalah sesuatu yang mustahil. Tidak akan ketemu antara orang yang hatinya
terpaut dengan Allah, dengan orang yang hatinya terpaut dengan harta dan kedudukan. Tidak akan bisa ketemu ini yang dua ini. Karena orang kalau sudah terbuai dengan Allah itu biasanya akan melupakan harta dan kedudukan. Dan orang yang sudah terbuai dengan harta dan kedudukan itu biasanya akan lalai mengingat Allah. Coba saja buktikan. Lamun wah dengan takut di atasan, takut di jabatan, takut temutasi dan sebagainya. Padahal wah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wah kamat dengan di masjid. Lalu gara-gara atasannya ketik datang jelapan, mbisi pejuluna. Pasti atasannya pejuluna datengin. Ya. Yang ini ongkuna dengan akan kurang-kurang ongkun tenganu atente itu luar biasa. Pas datang pembeli ganti bebeti nih, ganti bebeti 1 juta. Dengan si datang belanja ini. Sementara di masjid sudah qamat atau waktu mungkin sudah mau habis. Ya, antara kita menghadap Allah atau menunggu beti ini. Wah berhadapan itu ini. Kalau orang yang sudah terlalu cinta sama harta, maka dia akan mengabaikan panggilan Allah, mengabaikan kewajibannya terhadap Allah. Lupaan Allah, bare salat wah, bare ku kada masih jamu ku kada ketimbang penis 1 juta inilah. Kan gino kata dengan. Ya. Yang pun den ini bedait antara dengan si cinta Allah dengan orang yang cinta harta dengan pangkat itu. Sehingga kalau kita hidup di dunia ini ya berhadapan dengan harta, berhadapan dengan pangkat, jadikan harta dan kedudukan itu sebagai jembatan untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, sehingga jagalah wasiat di antara wasiat yang 9 ini, yaitu terkait dengan ikhlas, karena ikhlas menjadi syarat ya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui hadis qudsi ya, dalam sebuah hadis dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yuqalu, Allah Subhanahu wa taala berkata, liman, bagi siapa saja, asyraka fi amalihi, bagi siapa yang menyekutukan Allah dalam amalannya, khudh ajraka mimman amilta lahu, ambillah upahmu dari orang yang engkau niati di dalam bekerja itu. Lun ngono manik desida Allah Subhanahu wa taala tipak dengan si ibadah tujuan ino karena manusia. Dulu engkau salat, dulu engkau mengaji Al-Qur'an, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dari manusia. Bait upah metono tipak dengan ino. Kamu tidak berhak mengambil upah dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau niat itu beribadah karena mereka, maka datangi mereka dan ambil upahmu di sana. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, Annallah azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnal aghniya'i 'anil syirki, aku itu adalah yang paling kaya di antara orang-orang yang kaya. Man amila li amalan fa asyraka ma'iya ghairi wada'tu nasibi li syariki. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ya selain dia bertujuan kepada diriku, wada'tu nasibi li syariki, maka aku akan meninggalkan, tidak memperdulikan orang yang beribadah itu. Ya, dan aku serahkan nasibnya kepada orang yang dituju itu. Hati-hati ini hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Terlebih si bajang-bajang, si dara-dara, periri atena bagus-bagus ini teman gawe ibadah. Ya. Apalagi dalam datang tiba masjid. Mutadarusan ke, mutarawihan ke, Idul Fitri terutama. Ya. Lawan Idul Fitri ino, dinara dengan mombu jero ino selopuna senger. Si dinawah nau aran parfum, ngodu parfum jero ino. Ya. Terus tanding bagus-bagusan bakal telkum. Ya.
bagus telekom deh pida beri nih. Muda pira 500. Masih mahalan itu. Pira itu? Itu baru 100. Kurang 1 juta nih, aku 1.200.000. Ya. Tandingan itu nih. Hati-hati, lamun kita bau berdiri hati ente ngono wah angkat temikir. Si imam dah ngono. Ya, bapak-bapak endah lihat no. Oh, tandingan kelambi lebaran teh di masjid. Ya. Lamun arah merek le tepuane jawab cap lihat no. Dina kanggo ilang antena tahu kelambingku baru sih dengan. Kereng masih capna juna tek hiraya. Aida sini lalu jaga kandet juk on udah kan masih cap kereng deh lemudit ini antena tahu ya baru. Ada yang ini kan? Hati-hati. Rentan sekali. Ya. Rentan sekali. Makanya priri ate kanggo dan harus kita menggunakan perhiasan kita, pakaian terbaik kita. Ya, kalau kita naik ke masjid itu, ya. Karena kita diperintahkan seperti itu. Ya. Pakailah pakaian yang terbaikmu ketika naik ke masjid gitu. Besi paling bagus tuh kalau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lena kebalak pas temidang jana setil itu, parfum itu. Pas menghadap kepada Allah membuk kelelek itu no. Masa ada mahalan cowok atau cewek teh ketimbang Allah kan begitu. Ya. Lamun menghadap tipa atasan aja batik si mahal-mahal cap keris cap batik biar koduna. Pas mati pas ada Allah singlet tepong. Wah singlet tepong. Ya. Ya biar koduna salat. Sehingga kalau datang ke pacar jadi maksimal dia. Ya. Maksimalis dia. Kalau menghadap kepada Allah minimalis. Kan model balik jarina. Menghadap kepada manusia maksimalis, menghadap kepada Allah minimalis. Dendek dengan diperintahkan kita untuk menggunakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, pakailah pakaian terbaikmu inda kulli masjid setiap engkau akan naik ke masjid. Diperintah itu oleh Allah. Lagu jaga atinu. Menggunakan pakaian yang bagus ini niatnya untuk Allah. Allah yang perintahkan saya pakai karena Allah. Ini lagi si antena tahu ya baru sih dengan ini sudah keluar dari Allah itu. Ya. Terus ibu-ibu lamun hari raya rampi pitu teken. Takbiratul ihram Allah. Kan ngono. Kalah kadang pertandingan kesidah cek kalau cek sini nebo duit nepak ngono hadrah jadi terus kan di hati ini ngono kalong kadang le dalam betana tolok kalong na prina le luar telekom na tanah tolok kalong antena tau beye bodue kalong sedang wahana terus Kaabah ponggo nu ketuk-ketik. Biasanya ibu-ibu si haji nih beli kalong matana ponggo na Kaabah ketuk-ketik. Ante dah tahu saja budaya Kaabah lekan mas. Hati-hati ini. Ya. Hati-hati. Bapak-bapak juga seperti itu ngodu cincin. Ante dah tahu je apa nih separang mahal? Zamrud, giok. Apa merah delima? Ble-ble. Safir, antena tahu ya. Jadi lamun tengodu cincin ini niatkan. Tiang juga pakai cincin kadang-kadang niatkan karena ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Mau dipuji sama orang atau mau dicaci, tidak masalah. Lalu lamun lihat tiang si paling bermasalah itu lamun tiang udah cincin ampun endeng. Ini yang jadi masalah, ya. Bagus cincin pelunggu dah, buit tengodu ya berat jati idapna. Ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi hati-hati ya. Segala macam bentuk PKK secara liti ini berpotensi menjadikan kita jatuh kepada penyakit
penyakit ria. Jadi seperti itu. Ya, bajang-bajang tampilannya juga ini hati-hati nih. Ada yang guntingannya bepepes lihat ini. Nanti ntar yakuza karena apa ngono. Ya, ini model style yang sekarang itu. Lihat orang brewok ingin brewok. Gitu kan? Kan semakin-makin ini brewok ini tren, gitu, bukan murni karena sunnah, ini tren. Ya kan? Orang yang bercadar pun juga seperti itu. Hati-hati nih yang pakai niqab, yang pakai cadar. Ya, katanya hijrah, lihat hijrah. Ada hijrah, apa namanya? Ada cadar butterfly namanya ya. Turun merek luar anti detok ya butterfly merek cadarnya. Hati-hati nih. Ida bagus cadar Yaman. Biar ditahu. Ya. Kan macam sekarang model cewek-cewek yang hijrah itu. Udah gitu bercadar pakai kacamata gitu kan. Biar keren. Udah gitu pakai topi. Keren stylenya pokoknya sudah kayak gitu. Hati-hati. Ya. Hati-hati nih. Semua passion itu bisa menjadikan kita terjatuh kepada penyakit ria. Ya. Ini dia. Yang mengajar juga, yang jadi ustadz, yang jadi kiai, jadi tuan guru juga hati-hati. Kadang-kadang mencoba mengatur bahasa retorika yang begitu indah, yang begitu dahsyat agar orang terbuai dengan retorikanya. Hati-hati nih. Ya, anti dedeman dengan mesilah aku. Lumayan amplop nih. Ya. Hati-hati nih. Yang mengaji, yang diminta tolong untuk membaca kalam ilahi, perbaiki niat di sana. Naka ku ngasar pokoknya, na paling bagus suaraku na kesukulang ini. Antina menik supo dengan ini sini beruas tindu. Jadi dah beruas tindu subuh-subuh nanti na pada menik ongkatnya. Ya. Macam inamnya terus. Udah minum wedang jahe. Terus parutnya bolongnya si tolang kedondong. Antina bagus suaranya. Pokoknya berat kah? Ya, itu doang na iya singgawe iya. Itu doang na iya singgawe iya. Yang pona berat. Sehingga dikatakan samar, tipis gati antara riya dengan si ikhlas itu. Seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam pada kegelapan malam. Yang nganu ongkun samarna, ya, bahayana siaran penyakit riya ini. Maka yang mengetahuinya itu ialah hanya kita dengan Allah. Ya, ngombe-ngombe ongkun teu macuang diri teh, ngombe-ngombe ongkun teu ngalimang diri teh, da gula atente noh tersentuh ino, sudah Allah yang tahu. Manusia mungkin tidak tahu karena kita bisa menyembunyikan diri kita, tapi Allah Maha mengetahui. Hati-hati. Ya, maka tetap kita ingatkan kepada kita semuanya, lamun pulung udah leka sugul ya lekan balik lewakan lawang balik pulung udah tek ke majelis ta'lim teh, di tempat niki perbaiki niat. Gen kula lo nuntut ilmu tipa majelis ta'lim Diyaul Haq karena Allah Ta'ala. Kedua daik ngomong-ngomong kadengan. Na ajum ke. Na polo ke. Ngomong melena sampai pengoto dokna misalkan ya. Ngerawasan aku, wah aku karena Allah aku niatku. Deku gemas nang silin. Kayak gitu. Ya, lillahi ta'ala. Selesai wah urusan. Kita tidak terbuai dengan sanjungan dan kita tidak jatuh karena cacian seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.